Baik, kita lanjut ya sesi kedua. Ada dua sesi gitu. 2-3 sesi. Kita pakai sesi-sesi Zoom gitu ya. Saya lanjut dulu dengan materi yang barusan. Jadi kalau kita lihat ini ya. Kalau kita lihat di materi berikutnya yang tadi kita sudah sampai pada siklus procurement. Siklus procurement ini kalau kita lihat dokumen procurement ini ada ini teman-teman masih minta masuk ya. Ada invoice verification yang tadi, kalau sudah benar berarti di post, lalu nanti ada material, quantity, amount, ada blocking, dan seterusnya. Mungkin ada beberapa barang yang tidak diterima atau ini tidak dibayar dulu gitu kan, ini blocking ini nanti bisa dilakukan. Lalu setelah itu masuk ke accounting dokumen gitu ya, ada berapa jumlah uangnya dan seterusnya, nanti baru masuk ke vendor, ke GR dan seterusnya. Itu nanti kita pelajari lebih lanjut nanti di session lebih lanjut ya, di praktikum terutama. Oke, lalu mana? Nah, lalu berikutnya di exercise yang Anda lakukan, bisa yang modul praktikum ini material, vendor, lalu nanti memang kita akan bikin PO gitu ya, purchase organization. Tapi kalau di yang modul teori ini ada di exercise 41 sampai 49. Jadi nanti saya juga ini akan saya masukkan video-video ini di PPT dan videonya di VL ya. Jadi Anda juga bisa lihat kalau ada sebelum Anda melakukan praktikum dengan modul itu, Anda juga pelajari dulu bagaimana cara misalnya menavigasi aplikasi, harus mijit apa kemana dan seterusnya gitu. Dan yang paling penting itu memang jangan lupa selalu mencatat nomor-nomor dokumen PO gitu ya, yang tadi yang di sebelah kiri bawah. Ini ada guru-ship misalnya 42, 412 dan seterusnya berdasarkan PO, lalu post atau invoice, post and invoice material kepada sistem ini 4 sampai 5 dan seterusnya. Oke, itu tahapan dari purchase order gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya lihat di create purchase order di 41, saya bisa tunjukkan yang ini yang 41 ya, exercise-nya 4.1. Ini tergambar, ini menggunakan yang Subway. Ya, ini membuat purchase order. Itu ya. Bagi Anda yang sudah tahu T-code-nya ME21, nanti bisa langsung ME21. Nanti Anda selanjutnya boleh dipelajari ya videonya nanti ya. Oke. Videonya nanti dipelajari saja masing-masing. Nanti saya simpan di PL, jadi Anda bisa ambil di sana. Oke, lalu berikutnya adalah setelah purchase organization, lalu ada sales order. Sales order management. Jadi kalau
Kalau purchase organization kita bicara pengadaan antara kita perusahaan dengan vendor-vendor yang Anda buat, gitu, yang kalau di praktikum yang Anda buat kan, buat materialnya nanti buat vendornya. Jadi material ini berasal dari vendor yang mana. Nah, di sales order ini kita akan bicara tentang proses pengelolaan pesanan dan penjualan barang yang dihasilkan oleh proses produksi. Lalu disimpan di gudang dulu, lalu nanti juga dibagi dalam 8 siklus di sales order ini. Jadi kalau Anda lihat di modulnya di sini, tadi kita sudah bicara produksi, lalu nanti kita akan bicara sales order. Mana? Ini baru ada di. Nah ini udah ada di depan sini ya. Ini bicara source order. Jadi kalau kita ini nanti Anda di sales order ini, sales order management, ada langkah-langkah sales order dan seterusnya. Tapi saya sudah ringkaskan di PowerPoint yang ini, di PowerPoint yang ini. Gitu ya. Jadi kita akan bicara ini, huruf-hurufnya kok bertebangan. Oke, akan bicara di sini saja supaya lebih simpel. Jadi ini ada sales order. Jadi kalau terjadi sebuah penjualan gitu ya, terjadi sebuah penjualan, misalnya kita akan membuat sales dokumen, bikin dokumen sales, maka ini akan melibatkan customer master, siapa yang belinya nanti, dan material master gitu ya. Kita akan jual ke siapa, kan kalau tadi purchase order hubungannya antara perusahaan dengan vendor-vendor. Kalau sales order ini hubungannya antara perusahaan dengan customer gitu. Jadi Anda nanti akan di sales order ini akan membuat customer. Ini dan juga di level perusahaannya. Oleh company code juga terlibat, sales organization, distribution channel, dan division. Jadi waktu Anda membuat material juga Anda harus tahu ini distribution channel-nya apa, si barang ini kan. Ada 8 tahap juga dalam sales order ini, mulai dari sales order, viability check, outbound delivery, lalu select transportation and packaging, lalu picking, lalu good issue. Kalau tadi good receipt, kalau ini good issue. Kalau good receipt itu berarti barang diterima oleh kita dari vendor, kalau good issue berarti barang yang kita kirim ke customer sudah diterima gitu. Nanti di modul-modul berikutnya ada ya dalam tanda petik diterima itu bisa saja tidak di tempat customernya, misalnya karena kontraknya dia keluar dari pintu warehouse saja sudah dia terima gitu ya, mungkin good issue-nya akan terjadi di sana. Lalu ada billing, kalau tadi invoice ke vendor, kalau ini billing gitu. Kalau di procurement itu berarti kita harus bayar, tapi kalau di billing ini berarti kita harus kirim tagihan ke customer gitu ya. Lalu nanti ada payment processing. Ada payment processing. Kita lihat misalnya di sales order. Sales order ini berarti pesanan barang dari konsumen, dari customer tadi didokumentasikan dalam surat perintah penjualan. Jadi sales order gitu ya. Oke. Misalnya oleh sales, ini orang-orang sales nanti yang akan lakukan penjualan. Lalu ketika kita sales itu, staf penjual itu membuat order, maka yang perlu dicek juga apakah barangnya ada. Kalau hubungannya dengan produksi, misalnya bisa saja barangnya belum diproduksi gitu ya. Jadi sales order ini akan mengakibatkan
tadi procurement dulu di unit produksi dan seterusnya. Karena barangnya misalnya bukan barang jadi gitu ya. Kalau orang jualan donat, orang belum ada order aja donatnya sudah jadi gitu ya. Tapi kalau orang jualan pesawat, harus ada order dulu baru dibuat pesawatnya gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau bicara misalnya yang praktikum kita jual printer, ya berarti kita harus cek printernya sudah ada, sudah siap dijual atau belum. Jangan-jangan Anda belum melakukan NIGO gitu ya. NIGO-nya kan ada dua nanti, good receipt-nya setelah terima dari procurement ada 2 kali tuh. Ada barangnya diterima di gudang, ada barangnya sudah dicek, sudah valid, baru disimpan di storage location, baru itu available untuk dijual. Kalau tidak, barangnya sudah sampai itu belum bisa dijual karena belum cek kualitasnya gitu ya, dan seterusnya. Validity check itu akan mengecek apakah kalau misalnya Anda tadi bikin procurement-nya belum selesai, ya Anda belum bisa jual, yang 100 printer itu belum bisa jual. Lalu berikutnya adalah outbound delivery. Kita akan melakukan kapan harus dikirim. Kalau di praktikum sebenarnya di SO biasanya kita juga harus sudah memasukkan jadwal kira-kira kapan barangnya akan dikirim. Kalau di sini prosesnya saja. Jadi ada T-code-nya nanti ya untuk outbound delivery, dan Anda harus mencatat nomor outbound delivery-nya. Lalu berikutnya yang keempat, select transportation and packaging gitu ya. Jadi nanti di modul-modul advance berikutnya kita harus juga bisa memilih pakai apa ini mengirimnya gitu ya. Lalu ada picking. Picking itu di warehouse, jadi ketika sudah oke nih mau dikirim di mana, maka kita akan lakukan picking, kita akan ngambil di storage location untuk disiapkan dan dikirim gitu ya. Lalu kita kirim gitu ya. Artinya berarti mengeluarkan barang dari gudang, lalu juga membuat delivery dokumen dan barang dikirimkan ke customer gitu ya, customer kita. Dalam beberapa hal bisa seperti itu, tapi dalam hal lain mungkin kita sudah yakin bahwa barangnya sudah diterima oleh customer. Nah, setelah ada good issue, misalnya si yang melakukan delivery itu sudah menyatakan diterima oleh customer, maka kita akan memproses billing, akan memproses tagihannya gitu ya. Oke. Nah, pada saat good issue, maka warehouse stock akan stok di gudang ini akan berkurang sesuai dengan data barang yang di-deliver. Sama juga dengan waktu good receipt. Begitu Anda bikin good receipt, maka setelah nego kedua kali, berarti jumlah barang di gudang yang siap dijual itu nambah. Misalnya dalam kasus kita yang praktikum itu jadi 100. Nah, pada saat Anda bikin SO dan itu good issue, maka jumlah yang 100 itu mestinya sudah terkurangi gitu ya. Lalu juga terkait dengan inventory accounting, pasti uangnya juga akan balance sheet-nya akan berubah gitu ya. Atau juga mungkin requirement tadi VR, purchase requirement, atau kan tadi bisa saja SO itu mengakibatkan requirement gitu ya, berapa yang diminta oleh pelanggan. Mesti juga terkurangi karena sudah dikirimkan barangnya. Karena nanti kalau Anda lanjut ke SCM 500 itu kan delivery itu kan bisa saja sebagian gitu ya, 50% gitu atau berapa. Jadi itu akan terlihat berapa kebutuhan berikutnya.
pada saat good issue juga diposting, maka secara otomatis nanti akan direkam di yang disebut dengan dokumen flow. Jadi karena ini ERP, maka setiap langkah pada transaksi itu akan tercatat. Dari mulai bikin sales order sampai dengan good issue, nanti bahkan bayar, berapa bayarnya dan seterusnya itu akan terlihat pada saat billing dan transaksi keuangannya ini akan terlihat. Jadi nanti Anda bisa lihat tahapan-tahapannya. Jadi kalau saya mengecek VA05 itu akan terlihat Anda sudah, karena kalau membuat sales order kan VA01 gitu ya. Kalau melihatnya VA03, tapi kalau VA05 itu kita akan bisa melihat dokumen flow-nya. Ya. Saat good issue akan terjadi hal yang seperti ini. Oke. Lalu yang terakhir adalah payment processing. Payment processing adalah membuat tagihan ke konsumen dari sales order, dokumen delivery yang sudah dibuat, lalu tagihan kepada konsumen, mereka harus bayar berapa, dan nanti kita harus proses gitu ya. Pembayaran tagihan ke konsumen gitu ya. Ini billing dan payment processing. Jadi sales order management itu ketika delivery-nya completed, sudah selesai kita delivery, maka akan dibuat invoice dokumen. Nah, invoice dokumen ini yang tagihan ke billing, sebenarnya ini yang kita sebut billing, karena kalau tadi invoice kan tagihan ke kita, kalau billing tagihan kita ke customer gitu ya. Material, quantity, amount dan seterusnya, lalu nanti juga akan diposting ke account, key account, lalu nanti kita di financial accounting akan terlihat. Nanti lebih lanjut kita akan bicara di finance ya, yang ini ya, di unit 5. Itu lalu ada beberapa tahap misalnya yang harus dilakukan, tapi tidak semua menjalankan seluruh tahapnya, tapi minimal yang akan kita lakukan pun nanti akan bikin sales order, lalu bikin outbound delivery dan picking nanti LT3 gitu ya, tikolnya ada LT3 gitu ya. Lalu good issue ini berarti Migo, lalu billing ini berarti Miro, lalu nanti payment processing. Ada F28, ada F51. Kalau F28 yang tadi payment processing di procurement, kalau F51 yang ini ya, yang sales order. Jadi kalau salah nanti kita cek ulang lah ya. Ini yang sales order. Ya. Jadi ada sales order, ada outbound delivery, ada good issue, billing, lalu dan nanti kita akan lihat dokumen flow. Jadi kalau Anda sudah melakukan sales order, dari boleh membuat order, delivery, ada invoice-nya, ada accounting dokumennya, sudah dibayar atau belum. Nanti kita bisa lihat dokumen flow-nya. Ini ada nih nanti. Jadi kalau Anda siklusnya sudah, nanti saya akan mengecek kepada Anda, mengeceknya ininya sudah, Anda tidak bisa ngaku-ngaku sudah selesai, ininya udah benar belum gitu ya, apa dokumen flow-nya sudah ada atau belum gitu. Itu dan beberapa exercise untuk sales order ini bisa kita lihat. Kalau ini exercise yang di modul teori ya, Anda bisa lihat nanti. Contohnya misalnya yang tadi yang di modul teori misalnya tadi misalnya yang membuat sales order di 44. Membuat sales order ini di 44. Tas 44. Kita lihat misalnya ini membuat sales order.
Nah, ini. Oke, nanti Anda bisa pelajari itu ya, pelajari videonya, lalu nanti Anda praktikkan ke yang modul praktikum. Memang eh, SHP ini Anda tidak bisa nyontek ke teman tugasnya, karena Anda harus harus lakukan sendiri. Nah, kalau tidak melakukan, Anda tidak tahu eh, kapan error, kapan tidak bisanya, kapan kliknya gitu ya, tidak bisa copy paste ke teman-teman. Jadi Anda harus lakukan sendiri. Jadi kalau belum selesai membuat material, ya Anda harus coba lagi detil gitu, ikuti langkah-langkah di praktikum sampai bisa. Sampai bisa. Selain Anda tadi mempelajari yang teori-teori ininya ya, teori. Teorinya ini memang dibuat simplifikasi ini, tapi Anda harus coba mempelajarinya di dokumen ini ya, di dokumen ini. Jadi Anda harus misalnya kaitannya dengan sales ini. Nanti pertanyaannya misalnya di exam tadi, coba sebutkan atau misalnya pilih di bawah ini mana yang termasuk ke dalam aktivitas pre-sales gitu ya. Pre-sales pre-sales activity, itu dimulai dengan inquiry dan quotation gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi Anda harus mempelajari ini ya yang satu-satu. Jadi karena kita terbatas ini video-video ini kan terbatas ya, jadi tidak bisa langsung berinteraksi juga. Tolong Anda pelajari dengan sebaik mungkin, pahami gitu ya, pahami. Kalau Anda tidak paham di sini, cari di YouTube, cari di Google dan seterusnya supaya lebih paham lagi kan. Ini sekarang ini kan zamannya sudah terbuka gitu. Jadi Anda harus literasinya harus baik gitu ya. Jadi mau belajar dari mana saja. Oke, kira-kira itu. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan teorinya yang di logistik ini kita baru tadi procurement lalu sales order. Procurement lalu sales order. Membuat procurement dan melakukan sales order management. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya stop dulu share-nya ya. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada berarti saya akan coba melihat, tolong melihat hasil praktikum ya, melihat hasil praktikum dulu. Saya stop dulu recordingnya untuk teori, nanti kita akan lakukan untuk mengecek praktikumnya.